Renaissance adalah periode dalam sejarah dan pergerakan budaya yang menandai transisi dari abad pertengahan menuju modernitas. Hal ini umumnya dianggap terjadi pada abad ke-15 dan ke-16, meskipun beberapa penduduk Renaissance panjang terdapat bahwa hal itu dimulai pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17. Renaissance mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan intelektual Eropa pada awal periode modern awal, mempengaruhi seni, arsitektur, filsafat, sastra, musik, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, agama, dan aspek penyelidikan intelektual lainnya. Renaissance dimulai pada masa kekacauan agama, dengan abad pertengahan akhir menjadi periode intrik politik seputar kepausan yang berpuncak pada skisma barat. Sebagai sebuah gerakan budaya, Renaissance mencakup perkembangan inovatif sastra lain dan vernakular, perkembangan perspektif inter dan teknik lain untuk menampilkan realitas yang lebih alami dalam seni lukis dan reformasi pendidikannya yang beradab namun meluas. Para sarjana Renaissance menggunakan metode humanis dan dalam studi dan mencari realisme dan emosi manusia. Dalam seni di Italia, masa Renaissance didahului oleh Proto-Renaissance yang penting pada akhir abad ke-13 dan awal pada abad ke-14, yang mengambil inspirasi dari radikalisme Fransiskan. Periode ini menyaksikan penolakan terhadap skolatisme formal terhadap teknologi Kristen yang berlaku oleh Santoso Franciscus dari Assisi, yang pergi ke tengah-tengah orang miskin sambil memuji keindahan dan nilai spiritual dalam. Seniman dan penyair Italia berinspirasi oleh contoh ini untuk menikmati dunia di sekitar mereka. Petrarch dan Giovanni Basio juga termasuk dalam periode Renaissance ini, baik melalui studi ekstensi mereka terhadap sastra Latin maupun melalui tulisan-tulisan mereka dalam bahasa sehari-hari. Renaissance mencapai puncaknya yang dikenal dengan Renaissance tinggi dalam periode singkat tahun sekitar tahun 1500 hingga 1530 pada karya seniman seperti Michelangelo, Leonardo, dan Vinci Raphael. Setelah itu, gaya Renaissance mengalami banyak sekali transformasi berturut-turut dalam manierisme, barok, rococo, dan regalisme. Dan gerakan romantis karya Raphael dapat dianggap mewakili bentuk paling murni dari gaya Renaissance, dan ia dianggap sebagai model utama akademi seni tinggi pertengahan abad ke-19 ketika para seniman meninggalkan pendekatan yang diatur secara klasik mengkontrakkan melayan. Gaya Renaissance dapat dilihat pada gerakan seperti pra-Raphael, Renaissance, naturalisme, dan impressionisme. Aufklärung atau juga yang dikenal sebagai zaman pencerahan adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang memberikan kedudukan luar biasa pada akal dan budi manusia. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau penerangan. Pada masa ini, manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya paham liberalisme dan nasionalisme. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di negara Prancis, Inggris, dan juga Jerman. Aufklärung di Prancis berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan juga ilmuwan yang menginginkan adanya peruntuhan dominasi kekuasaan monarki, kerajaan,
dan gereja di Prancis. Masa Aufklärung di Inggris berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir dan Kebebasan Mencetak pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi. Sementara itu, masa Aufklärung di Jerman ditandai dengan munculnya tokoh pemikir seperti Immanuel Kant. Secara umum, pengaruh Aufklärung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dalam bidang pemikiran dan teknologi. Dalam bidang pemikiran, Aufklärung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perubahan sejarah Eropa, bahkan sejarah dunia. Salah satu peristiwa besar yang dipengaruhi oleh Aufklärung adalah Revolusi Prancis 1789 yang ikut serta mempengaruhi tatanan masyarakat dunia. Saya akan menjelaskan beberapa filosof modern di antaranya. Yang pertama, humanisme. Gerakan filosofis ini menekankan nilai dan hak pilihan manusia secara individu dan kolektif, dan umumnya lebih memilih pemikiran kritis dan bukti daripada penerimaan dogma atau tahayul. 2. Niccolo Machiavelli adalah seorang filsuf dan penulis Italia yang terkenal karena risalah politiknya The Prince. Voltaire adalah seorang penulis sejarawan dan filsuf pencerahan Prancis yang terkenal karena kecerdasannya, kritiknya terhadap agama Kristen, khususnya gereja Katolik, dan pembelaannya terhadap kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan pemisahan gereja dan negara. Yang keempat, Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang mengembangkan filsafat positivisme yang menekankan penggunaan metode ilmiah untuk mempelajari masyarakat. Saya akan melanjutkan dari saudara Farid, yaitu daftar beberapa filosof dan aliran filsafatnya. 1. Charles Darwin, evolusi. Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang terkenal karena teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam. Karyanya berdampak besar pada bidang biologi dan antropologi serta menantang keyakinan agama tradisional tentang asal-usul kehidupan. Sigmund Freud, psikoanalisis. Freud adalah seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis, sebuah metode klinis untuk mengobati psikopatologi melalui dialog antara pasien dan psikoanalisis. Karyanya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam bidang psikologi dan psikiatri. 3. William James, pragmatisme. James adalah seorang filsuf dan psikolog Amerika yang mengembangkan filsafat pragmatisme yang menekankan konsekuensi praktis dari gagasan dan pentingnya pengalaman dalam menentukan kebenaran atau nilai konsep. 4. Karl Marx, materialisme. Marx adalah seorang filsuf dan ekonom Jerman yang mengembangkan filsafat materialisme sejarah yang menekankan persen struktur ekonomi dan sosial dalam membentuk sejarah manusia. Ia terkenal karena kritiknya terhadap kapitalisme dan dukungannya terhadap sosialisme dan komunisme. Postmodernisme adalah paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme, terutama kritik atas pemikiran. Yang pertama, Michel Foucault merupakan seorang tokoh filosof dan sejarawan Perancis di tahun 1926 sampai tahun 1984 yang berasosiasi dengan pergerakan strukturalis dan poststrukturalis. Yang kedua, Richard Rorty adalah seorang filsuf penting Amerika pada akhir abad 20 sampai awal abad 21 yang memadukan keahlian dalam filsafat dan sastra komparatif ke dalam perspektif yang disebut pragmatisme baru. Yang ketiga, Jacques Derrida adalah salah satu filsuf abad ke-20 yang paling terkenal. Dia juga salah satu yang paling produktif menjauhkan diri dari berbagai gerakan dan tradisi filosof yang mendahulunya dalam kancah intelektual Prancis, fenomenologi, esensialisme, dan strukturalisme. Ia mengembangkan strategi yang disebut dengan dekonstruksi pada pertengahan tahun 1960. Yang keempat, Jan Gualdry, seorang pakar teori kebudayaan, filsuf, dan kontemporer
komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Prancis. Karyanya seringkali dikaitkan dengan pasca-modernisme dan pasca-strukturalisme. Ia merupakan seorang teoritis sosial pasca-struktural terpenting. Yang kelima, Pierre Félix. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Penguin dan meninggal karena kanker paru-paru pada tanggal 21 Januari 2002 di Paris. Dia merupakan filsuf, sosiolog, dan antropolog penting di pengaruh abad ke-20 yang berpengaruh besar dalam ilmu sosiologi.